Mrs. L ya, sebut saja dia Mrs. L. Emang wajahnya rupawan, cantik, molek, tinggi, putih, pokoknya cantik banget dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Lydia Maulana dalam YouTube channel Lydia Maulana. Seperti biasa, saya akan bawakan sebuah kisah nyata dalam rumah tangga. Nah, kali ini kehidupan seorang poliandri. Tahu poliandri? Jadi dia seorang wanita yang bisa mempunyai lebih dari satu suami. Nah, sebut aja dia Mrs. L ya, sebut saja dia Mrs. L. Emang wajahnya rupawan, cantik, molek, tinggi, putih, pokoknya cantik banget dia. Udah siapa sih laki-laki yang nggak senang ngeliat dia? Udah molek, seksi, cantik, dan itu rasanya meramah banget ya, ramah banget, bikin laki-laki itu kelapa-kelapa. Nah, kali ini dia menikah dengan seorang lelaki, tetapi ternyata lelaki ini adalah suami. Menikah pertama sudah sama suami orang. Aduh, ketemunya gimana? Nah, si perempuan ini, si Mrs. L ini, dia ternyata punya warung gitu kan, jual kopi. Dan si laki-laki ini, si suami orang ini, suami pertamanya ya, tapi dia suami orang. Dia pelanggannya, beli kopi di situ, sering beli kopi di situ, sering komunikasi, akhirnya saling ada ketertarikan. Kemudian mereka saling jatuh cinta dan menikah siri. Akhirnya punya anak nih dari suami orang tersebut. Tapi perjalanan rumah tangganya nggak lama, hanya seumur jagung, hanya 2 tahun saja. Di usia pernikahan 2 tahun, si laki-laki ini kembali ke istri sahnya dan meninggalkan Mrs. L ini. Sedih, cuma 2 tahun, kebahagiaan sesaat. Kemudian ternyata si Mrs. L ini nggak menyerah begitu saja. Dia nggak ada trauma-traumaan. Dia tetap menjalani kehidupannya dengan satu anaknya tadi. Dapat 3 bulan, dia kenalan lagi sama seorang laki-laki. Dan lagi-lagi dia adalah istri orang. Suami orang. Ralat ya, suami orang. Lagi-lagi dia adalah suami orang. Oke lah, nggak peduli ini entah itu suami orang atau duda, yang penting mau. Terjadilah pernikahan siri lagi di antara keduanya. Akhirnya hamil dan melahirkan anak keduanya dari suami kedua. Tapi di selang beberapa bulan, ternyata suaminya ini selingkuh lagi dengan wanita lain yang jauh lebih muda. Nih banyak uangnya nih, si laki suami kedua nih banyak uangnya. Si Mrs. F ini dibelikan rumah, tapi nggak dibelikan mobil, dibelikan rumah, semua kebutuhannya dipenuhi. Tapi ada mobil sih, di rumahnya sudah ada mobil. Wah, pokoknya mewah lah. Dia udah nggak mau jualan lagi nih, udah nggak mau jualan kopi. Dari penampilannya itu mewah, baju, semua aksesoris, mobilnya, rumahnya ada di mana-mana. Pokoknya wah banget lah suami kedua ini. Tapi itu tetap suami orang. Dan beberapa bulan kemudian si laki-laki suami keduanya ini ternyata selingkuh dengan wanita lain yang jauh lebih muda. Dan seperti biasa, dia membiayai wanita ketiga tadi, wanita yang lain tersebut yang jauh lebih muda, lebih cantik lagi. Rumah dibelikan, mobil diberikan modal untuk usaha skincare. Nah, tapi ternyata selang beberapa bulan selingkuhannya ini ditinggalkan. Tapi lumayan lah ya, selingkuhannya ini dia udah dapat rumah mewah, udah dapat mobil, udah dapat duit untuk bangun usaha, bangun modal. Dia ternyata punya anak juga loh sama selingkuhannya ini, si laki-laki ini, suami kedua. Dan setelah meninggalkan selingkuhannya, selang beberapa bulan dia meninggalkan Mrs. L lagi. Dan akhirnya kembalilah ke istri tuanya. Oke, Mrs. L akhirnya punya 2 anak dari 2 suami yang berbeda. Tidak cukup sampai di sini, Mrs. L ini berkelana lagi, hunting lagi, dan dia dapat laki-laki. Gampang banget ya cari laki-lakinya ya. Ya emang cantik, emang senyaman itu ya jadi wanita cantik, gampang banget cari laki-laki.
Kemudian dia ketemu lagi dengan laki-laki ketiga, dan lagi-lagi dia suami orang. Kenapa ya? Dari awal kena suami orang, atau memang tipenya, atau memang mindsetnya, atau takdirnya udah dapet suami orang dan suami orang lagi. I don't know. Itu sudah jalannya mungkin ya. Ketemu lagi dengan pria ketiga yang lagi-lagi suami orang. Terjadilah suatu percikan cinta, asmara dan lain sebagainya. Menikahlah siri lagi mereka berdua. Tapi si Mrs. L ini sudah bangkrut karena harta-harta yang diberikan oleh suami kedua tadi udah habis dibuat makan. Karena kan setiap bulan udah nggak dapet jatah karena udah ditinggal. Jadi udah habis untuk makan, kebutuhan hidup sehari-hari, bayar utang, kebutuhan anaknya dan lain sebagainya. Rumah dijual belum laku-laku. Akhirnya jatuhlah si Mrs. L ini dan ketemu lagi dengan pria ketiga. Tapi pria ketiga ini tidak sekaya pria kedua, hanya biasa aja yang mungkin bisa ngasih nafkah untuk bayar listrik. Nah, seperti itu ya. Kemudian ternyata dengan suami ketiga ini dia pun melahirkan anak lagi, anak ketiga dengan suami yang berbeda juga, suami ketiga. Bayangkan anaknya anak pertama semua ini dengan suami berbeda. Nah, kemudian ternyata di situ selang beberapa tahun, entah ini kenapa nggak awet gitu ya, apa masalahnya di perempuannya atau gimana nggak tahu, mereka bercerai lagi, ditinggal lagi, dipisah lagi, lagi-lagi nikah siri, nggak ada keabsahan di negara, jadi gampang banget ninggalin kalau nikah siri. Jadi kalian kalau punya cowok atau punya pasangan jangan mau kalau cuma di nikah siri ya, langsung aja kan nggak bisa nuntut apa-apa. Oke, ternyata setelah perpisahan ketiga ini si Mrs. L ini memilih untuk menjadi janda karena usianya juga sudah mulai renta ya, kurang lebih udah usia 50 tahunan. Beliau lebih memilih untuk menjadi janda dengan membesarkan ketiga anaknya sendiri. Beliau bingung, aku mau makan apa, memenuhi kebutuhan dengan apa, karena hartanya udah terkuras untuk biaya hidup sehari-harinya, untuk memenuhi kebutuhan tiga anaknya. Akhirnya rumah kejual, mobil kejual. Biasanya dia yang selalu hidup mewah, sekarang cuma naik motor, naik ojek kayak gitu ya. Rumah kadang numpang, makan kadang numpang di rumah orang tuanya, seperti itu. Nah, ketika dia pindah rumah ke rumah orang tuanya yang beda kampung nih, disitulah ya memang auranya orang cantik itu gimana ya, gampang banget menarik atau memikat laki-laki mungkin ya. Nah, dia ketemu lagi sama laki-laki yang ada di sekitar rumah orang tuanya situ. Ya emang udah sih, udah, tapi kayaknya si Mrs. L ini kayak nggak pilih-pilih laki-laki gitu ya. Siapapun yang mau sama dia atau yang dia mau, asalkan ada duitnya gitu dia mau gitu, nggak ada saring atau filternya. Nah, ketika dia nikah siri lagi nih sama laki-laki keempat tapi nggak sampai punya anak, di situ suami keempat ini cukup baik memenuhi kebutuhannya walaupun nggak seberapa, karena si suami keempat ini hanya penjual gorengan, teman-teman, penjual gorengan yang pendapatannya nggak seberapa, tapi tenaga dan perhatiannya itu dikerahkan semuanya untuk istrinya ini, si Mrs. L. Namun entah itu ada azab atau apa ya, terjadilah musibah. Si Mrs. L ini mengalami musibah sakit yang tak kunjung sembuh. Yang awalnya katanya sakitnya sakit lambung, tapi beliau itu bed rest yang cukup lama, sempat opname juga di rumah sakit, tapi akhirnya dipulangkan paksa. Mungkin keterbatasan biaya ya, nggak tahu pakai BPJS atau enggak, saya juga nggak tahu. Mungkin karena keterbatasan biaya akhirnya dipaksa pulang dan rawat inap di rumahnya sendiri tanpa bantuan medis lainnya ya. Nah, di situ sering ini ya, terapi diri sendiri kayak jaring, berjemur gitu ya. Tapi tetangganya tuh ngelihat, lama nggak kelihatan nih karena sakit hanya di dalam rumah. Ketika keluar rumah untuk berjemur, tetangganya tuh pada nggak ngeh, itu Mrs. L bukan ya? Perasaan Mrs. L itu dulunya cantik, putih, tinggi, seger gitu badannya. Ini kok kayak kelihatan tua gitu ya. Terus hitam, terus kayak kurus banget. Udah kelihatan kayak berubah banget mukanya itu, hampir 360 derajat berubahnya. Bayangin, seberubah itu
sampai akhirnya tetangga ini pada curiga, dan memang dia dikenal di situ suka gonta-ganti pasangan ya. Curiga, sakit apa sih Mercedes L ini? Katanya lambung. Tapi kalau lambung itu biasanya nggak seperti ini. Tiap malam selalu menjerit-jerit kesakitan nih Mercedes L, kesakitan sampai dipanggilin mantri dekat rumahnya, nggak mempan. Disuruh ke rumah sakit sudah nggak ada biaya, dan nggak ada transportasi, dan keluarganya pun sudah angkat tangan, udah pasrah gitu. Udahlah, sakit mati urip ya ada di rumahnya itu sudah. Sampai badannya itu kering, kurus, kering. Aduh, udah kelihatan tua banget, padahal usianya baru 50, tapi udah kayak nenek-nenek umur 70 tahunan. Keriput, hitam, kayak tinggal tulang belulang aja sama kulit. Nah, akhirnya para tetangga ini mulai curiga, sakit apa ya? Sering pendarahan juga ternyata, kayak gitu. Tapi penyakitnya itu masih dirahasiakan sama ibunya. Tapi kebanyakan tetangganya itu menyimpulkan sepertinya dia lagi sakit kanker deh, serviks deh, kayaknya kanker serviks deh. Curiga karena sering gonta-ganti pasangan, kayak apa ya, kayak segampang itu gitu loh ganti-ganti pasangan. Curiganya di situ, jangan-jangan kanker serviks, karena gejalanya itu hampir sama. Cuma tetangga bisa apa, cuman diem aja gitu kan. Setelah beberapa bulan menjalani rawat inap di rumah tanpa bantuan medis, akhirnya Mercedes L ini meninggal dunia dengan meninggalkan 3 anaknya yang masih sekolah. Dan akhirnya anak-anaknya ini diantar oleh keluarga Mercedes L ini ke rumah bapaknya masing-masing. Tapi karena anaknya ini tidak terlalu mengenal sosok bapaknya, mungkin nggak betah ya di sana. Cuma beberapa bulan akhirnya mereka pulang lagi ke rumah neneknya ini. Dan akhirnya sampai sekarang ketiga anaknya ini dirawat oleh neneknya, ibu dari almarhum Mercedes L. Dan mereka tumbuh cukup bahagia meskipun dengan kondisi yang seadanya, kebutuhan yang nggak terlalu terpenuhi, karena di sini kondisi neneknya juga ekonominya masih menengah ke bawah. Tapi kurang tahu juga tanggung jawab dari ketiga bapaknya bagaimana, apakah mereka masih ingat pada anak-anaknya atau enggak ya. Kita juga nggak ada yang tahu ya. Seperti itu ya, kita doakan aja semoga almarhum di sana dimudahkan, diberi terang alam kuburnya, dimudahkan jalannya gitu ya, diterima di sisinya, masuk surga, amin. Dan diberikan kesabaran untuk neneknya ini dan anak-anaknya. Sedih banget. Gimana menurut kalian nih, seorang kisah Mercedes L yang menikah 4 kali, mempunyai 3 anak dari suami yang berbeda-beda, dan endingnya beliau meninggal yang diduga karena kanker serviks yang nggak lama, sakitnya nggak lama, hanya 3 bulan langsung meninggal. Amit-amit. Yuk, buat kita semua hindari hal-hal yang sangat tabu. Jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan di antara kita semuanya. Amin. Oke, saya akhiri dulu cerita kali ini. Jangan lupa selalu tonton Lydia Mawana, dan apabila kalian punya cerita seru lainnya, kisah rumah tangga kalian atau teman-teman atau tetangga kalian, masukin aja di sini ya. Nggak akan aku sebut identitasnya, dijamin aman. Oke, sampai ketemu di next cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.